Namaku Slamet, umur 24 tahun asal Jember. Sudah hampir 2 tahun bekerja sebagai sopir pribadi di Korea Selatan. Setiap hari ia menjemput dan mengantar Tuan Han, seorang pengusaha properti besar, ke berbagai pertemuan bisnis. Hidupnya sederhana. Uang gajinya sebagian besar dikirim ke kampung untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari takdir akan menyeretnya masuk ke dalam keluarga majikannya. Hari itu udara musim semi sejuk, tapi suasana di rumah megah keluarga Han terasa tegang. Tuan Han memanggil Slamet ke ruang kerjanya. Wajah pria paruhbaya itu tampak serius. "Slamet, aku punya sesuatu yang sangat penting," katanya menatap lurus. "Kau tahu putriku Sujin kan?" Slamet mengangguk agak gugup. Ia sering melihat Han Sujin, gadis 24 tahun yang cantik, namun terkenal angkuh dan dingin. Gadis itu jarang bicara padanya, seolah keberadaan Slamet tak terlihat. Tuan Han menghela napas panjang. "Sujin, dia hamil 2 bulan. Tunangannya kabur membawa sebagian besar uang yang diinvestasikan untuknya. Kami sudah lapor polisi, tapi untuk sekarang kehormatan keluarga dipertaruhkan." Slamet tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa. "Aku ingin kau menikahi Sojin," lanjut Tuan Han. "Ini bukan permintaan ringan, tapi aku percaya padamu. Kau bekerja keras, jujur, dan aku yakin bisa melindunginya." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Menikah dengan putri majikannya. Slamet hanya seorang TKI sopir. Ia bahkan belum pernah terpikir soal pernikahan di usia muda. "Tuan saya ini." Slamet mencoba bicara, tapi katanya tercekat. Tuan Han menepuk bahunya. "Aku tahu ini mendadak, tapi pikirkan juga bayi itu. Sojin butuh seseorang yang bisa dipercaya, dan aku melihat itu padamu." 2 hari kemudian, pernikahan sederhana dilangsungkan secara diam-diam. Sojin mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya datar tanpa senyum. Slamet berdiri di sampingnya, jas pinjaman terasa longgar di tubuhnya. Saat pendeta mengucapkan doa pernikahan, Slamet merasakan pandangan dingin Sojin, seolah ia sedang dipaksa berdiri di situ. Malam itu, di kamar pengantin yang sunyi, Sojin menatap Slamet dengan tatapan menusuk. "Dengar baik-baik," katanya pelan tapi tegas. "Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku tidak akan pernah menganggapmu suami. Kita hanya akan pura-pura di depan ayahku sampai aku melahirkan. Setelah itu kita selesai." Slamet hanya menunduk, merasakan campuran getir dan pasrah. Ia tahu hidupnya berubah selamanya. Namun di lubuk hati ia berjanji apapun yang terjadi, ia akan menjaga bayi itu dan perempuan yang kini resmi menjadi istrinya, meskipun ia dibenci. Di luar jendela, lampu-lampu Seoul berkelap-kelip, seakan menyaksikan awal dari sebuah cerita yang belum tahu kemana akan berakhir. Sepekan setelah pernikahan, rumah keluarga Han seakan membeku. Sojin menjalani hari-harinya dengan wajah datar seolah Slamet tak pernah ada. Setiap kali mereka kebetulan bertemu di ruang makan atau lorong rumah, tatapannya hanya sekilas dingin dan penuh jarak. Slamet mencoba memahami. Ia sadar betul bahwa pernikahan ini bukanlah keinginan Sujin. Ia hanyalah seorang sopir dari Indonesia yang tiba-tiba menjadi suaminya, sebuah status yang pasti memalukan bagi seorang perempuan dari keluarga terpandang. Namun tetap saja setiap kata yang keluar dari bibir Sujin, jika pun ada, selalu terdengar seperti perintah dingin dan singkat. Suatu pagi saat Slamet sedang memeriksa mobil, Sujin datang menghampiri. "Kau jangan ikut ke klinik besok," katanya. Tanpa menatapnya, "Aku akan pergi sendiri." "Tapi bukankah Tuan Han bilang saya harus menemanimu?" tanya Slamet hati-hati. Sojin menoleh dengan tatapan tajam. "Aku tidak butuhmu di sana. Aku bisa sendiri. Jangan membuatku mengulanginya." Slamet hanya mengangguk. Ia kembali menunduk ke arah mesin mobil, menahan napas panjang. Di belakang semua itu, desas-desus mulai beredar di kalangan sosialita. Foto pernikahan Sujin tersebar di beberapa grup gosip. Banyak yang mempertanyakan siapa pria asing sederhana di sampingnya. Apakah itu sopirnya? Mengapa dia menikahi orang biasa? Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Sojin, membuatnya semakin tertutup dan mudah tersulut amarah. Di sisi lain, Slamet harus menghadapi kenyataan baru. Ia bukan lagi hanya sopir. Sebagai suami sah, ia tinggal di kamar berbeda di rumah yang sama. Namun, perannya tak banyak berubah. Ia tetap mengantar Tuan Han ke kantor,
mengurus kendaraan, dan memastikan jadwal keluarga berjalan lancar. Bedanya, kini ia harus menghadapi tatapan penasaran dan kadang meremehkan dari para pegawai rumah tangga. Malam itu, Tuan Han memanggil Slamet ke ruang kerja. "Bagaimana Sujin memperlakukanmu?" tanyanya sambil menyeruput teh. Mama tersenyum tipis. "Nyonya Sujin masih perlu waktu, Tuan. Saya akan berusaha sabar." Tuan Han menghela napas. "Aku tahu ini sulit, Slamet. Tapi aku percaya lambat laun dia akan melihat ketulusanmu. Jangan menyerah." Slamet mengangguk. Dalam hatinya, ia tak punya pilihan lain selain bertahan. Ia mengingat janji dalam dirinya sendiri. Menjaga bayi ini, menjaga Sujin walau apapun yang terjadi. Namun ketika ia kembali ke kamarnya malam itu, ia mendengar suara Sujin di balik pintu kamarnya, berbicara di telepon dengan suara pelan dan getir. "Aku benci semua ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa melewati 9 bulan ke depan." Slamet berdiri terpaku di lorong, merasakan beban tak kasat mata menindih dadanya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan dinding es yang memisahkan mereka terasa semakin tebal. Pagi itu udara Seoul terasa menusuk, tapi ketegangan di rumah keluarga Han jauh lebih menggigit. Sujin berdiri di ruang tamu dengan wajah masam. Gaun merah mudanya jatuh rapi di tubuh rampingnya yang mulai menampakkan tanda kehamilan di hadapannya. Slamet berdiri kikuk sambil memegang kunci mobil. "Kau terlambat 5 menit?" seru Sujin. Nadanya tajam. "Maaf, Nyonya. Saya berhenti mencari alasan. Aku tidak butuh sopir yang tidak bisa disiplin. Ingat, kau sekarang suamiku di atas kertas. Tapi di luar sana kau tetap kerjaku. Jangan membuatku malu." Slamet menunduk. Ia sudah terbiasa dimarahi. Tapi kali ini kata-kata Sujin terasa lebih menyakitkan. Bukan soal terlambat 5 menit. Ia tahu itu hanyalah pelampiasan sepanjang perjalanan ke klinik. Keheningan yang tebal menyelimuti mobil Slamet mencoba fokus menyetir, tapi bisa merasakan tatapan Sujin dari kursi belakang penuh kecurigaan dan jarak. Sesekali ia menangkap pantulan wajah Sujin di spion, cantik namun dingin seperti patung marmer. Setibanya di klinik, beberapa ibu-ibu sosialita yang mengenal Sujin mulai berbisik-bisik. Itu suaminya. Sopir itu, bisik salah satu dari mereka. Tak cukup pelan untuk tidak terdengar. Sujin menggigit bibirnya, wajahnya memerah antara malu dan marah. Tanpa menoleh ke Slamet, ia berjalan cepat masuk ke dalam gedung. Slamet berdiri terpaku di parkiran. Dada sesak. Ia tahu tatapan merendahkan itu bukan yang pertama dan pasti bukan yang terakhir. Tapi tugasnya jelas melindungi Sujin dan bayi itu meski harus menelan setiap ejekan. Sore harinya, Tuan Han memanggil mereka berdua makan malam bersama. Suasana meja makan terasa canggung. Tuan Han mencoba mencairkan suasana. "Bagaimana pemeriksaan hari ini?" "Baik, Opa." Jawab Sujin singkat tanpa menatap Slamet. Usai makan, Sujin berdiri. "Tiba-tiba, aku akan pergi sebentar. Jangan ikuti aku," katanya kepada Slamet sebelum melangkah keluar. Slamet hanya bisa menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Ia merasakan jarak yang begitu lebar antara dirinya dan istrinya sendiri. Malam itu ia kembali ke kamar, duduk termenung di tepi ranjang. Ia merogoh ponselnya, membuka foto keluarganya di kampung ayahnya yang sudah renta. Ibu dan adik-adiknya yang selalu menunggu kabar. "Sabar. Maaf, ini semua demi mereka," gumamnya pelan. Namun di lubuk hatinya ia mulai bertanya sampai kapan ia bisa bertahan menjadi suami yang tak pernah diakui dan menanggung semua luka tanpa suara. Seminggu setelah kunjungan klinik, berita mengejutkan datang dari kepolisian. Tuan Han memanggil Sujin dan Slamet ke ruang kerjanya. Wajahnya tegang. "Polisi baru saja menghubungi," ucapnya. "Park Ji-won. Dia buron. Ternyata ada banyak laporan penipuan. Bukan hanya uangmu, Sujin." Sujin mematung. Nama itu masih menyakitkan untuk didengar. 3 bulan lalu ia percaya Ji-won adalah pria yang akan membangun masa depan dengannya. Ia memberinya akses ke tabungan pribadinya, bahkan memperkenalkan pada ayahnya. Kini semua itu lenyap. Yang tersisa hanya janin dalam rahimnya dan rasa malu yang terus menghantui. "Dia menipumu sama seperti banyak orang lain," lanjut Tuan Han pelan. "Polisi yakin dia kabur ke luar negeri." Sojin mengepalkan tangan. "Aku bodoh," bisiknya lirih. Slamet berdiri di sudut ruangan, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin menghibur, tapi ia tahu kata-katanya mungkin hanya membuat Sujin semakin kesal.
Malam itu, Sojin duduk sendirian di taman belakang rumah, menggenggam ponselnya yang sudah tak lagi bisa menghubungi Ji-won. Slamet yang baru saja memarkir mobil melihatnya dari kejauhan. Ia ragu tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Sojin menoleh cepat. Wajahnya lelah tapi masih menyimpan sisa amarah. "Kau tidak akan mengerti." "Cobalah," jawab Slamet lirih. "Aku mungkin tidak tahu rasanya ditipu seperti itu. Tapi aku tahu rasanya dikhianati. Harapan aku juga pernah ditinggalkan orang yang kupercaya untuk pertama kalinya." Sojin menatapnya bukan dengan tatapan dingin, melainkan rasa penasaran yang samar. "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku terus berjalan," jawab Slamet. "Karena kalau aku berhenti, orang-orang yang bergantung padaku akan jatuh juga." Sojin terdiam. Kata-kata itu entah bagaimana menembus dinding yang selama ini ia bangun. Ada kehangatan yang samar, aneh dan asing muncul di antara mereka. Keesokan harinya, gosip tentang Park Ji-hoon yang ternyata penipu mulai memenuhi media sosial. Orang-orang yang dulu mengejek Sojin kini mengasihani, bahkan beberapa teman dekatnya menjauh karena takut ikut tercoreng di tengah badai itu. Hanya Slamet yang tetap ada di sisinya, menyiapkan mobil, menemaninya ke klinik dan tanpa kata-kata menenangkan. Ketakutannya dengan kehadiran yang tak pernah goyah malam itu, ketika Slamet mengantarnya kembali dari pemeriksaan, Sojin berkata pelan, hampir tak terdengar, "Terima kasih sudah tetap ada." Slamet menoleh sekilas, terkejut mendengar kata-kata itu dari bibir Sojin. "Itu sudah tugasku," jawabnya meski hatinya hangat di balik kaca mobil. Lampu kota berpendar lembut. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Sojin merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Retakan kecil mulai muncul di dinding es yang selama ini membatasi mereka. Musim panas mulai merayap masuk ke sel dan kehamilan Sojin sudah memasuki bulan keempat. Tubuhnya mulai berubah dan rasa lelah kerap menguasai hari-harinya. Slamet yang tetap setia menemaninya perlahan menjadi bagian dari keseharian Sojin. Ia mengingatkan jam minum vitamin, membawakan bantal tambahan di mobil, bahkan diam-diam belajar masak sup rumput laut kesukaan Sojin dari koki rumah. Meski begitu, dunia luar tidak sebaik hati itu. Foto Sojin bersama Slamet yang diambil diam-diam oleh paparazzi tersebar di forum gosip. Judul-judul miring muncul. Putri Tuan Han hidup sederhana dengan suami, sopir, atau pernikahan skandal bayi. Siapa? Komentar-komentar pedas menyoroti latar belakang Slamet, mempertanyakan status dan martabat keluarga Han Sojin. Membaca berita-berita itu dengan wajah tegang. "Mereka menganggapku bahan tertawaan," gumamnya suatu malam di ruang tamu. "Mereka tidak tahu apa-apa tentangmu," jawab Slamet lembut. "Tapi aku peduli. Selama ini aku hidup di dunia mereka. Sekarang aku jadi bahan gosip." Karena ia terdiam menahan air mata. "Karena kau." Kata-kata itu menghujam dada Slamet. Tapi ia memilih diam. Ia tahu ini bukan sepenuhnya salah Sojin. Rasa frustrasi dan tekanan sosial telah memuncak malam itu. Slamet menghabiskan waktu di garasi membersihkan mobil yang sudah bersih hanya untuk menenangkan pikirannya. Di tengah badai gosip itu, kabar baru datang. Park Ji-hoon terlihat di Incheon berusaha kabur menggunakan identitas palsu. Polisi belum berhasil menangkapnya, tapi berita itu cukup membuat Sojin resah. Ia takut Ji-won akan kembali mencari uang atau bahkan mengganggunya. Slamet semakin memperketat pengamanan. Ia selalu memastikan mobil terkunci dan rute perjalanan berbeda setiap hari. Sojin awalnya kesal dengan sikapnya yang berlebihan, tetapi lama-lama ia menyadari bahwa Slamet melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindunginya dan bayi mereka. Suatu malam Sojin mendapati mama tertidur di sofa ruang tamu, masih mengenakan jaket kerja, ponsel di tangan berisi daftar nomor polisi darurat. Ada sesuatu di dadanya yang hangat, rasa aman yang sudah lama hilang sejak pengkhianatan Ji-won. Keesokan harinya, saat mereka di mobil, sepulang dari pemeriksaan, Sojin berkata, "Pelan, kau tahu, aku tidak pernah berpikir akan merasa aman lagi. Tapi entah bagaimana aku merasa begitu saat bersamamu." Slamet menatapnya sekilas lewat spion. Hatinya berdebar. "Itu karena aku berjanji untuk menjagamu dan aku tidak akan melanggarnya." Bagi Sojin, kata-kata itu bukan sekadar janji. Itu seperti tali yang menahan dirinya dari jatuh ke dalam jurang ketakutan. Namun, badai belum reda. Park Ji-won masih buron dan gosip semakin liar.
Di balik semua itu, benih kepercayaan antara Sujin dan Slamet mulai tumbuh rapuh namun nyata dan segera akan diuji oleh badai yang lebih besar. Malam itu hujan deras mengguyur Seoul. Slamet baru saja memarkir mobil di garasi ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Aku tahu di mana Sujin, serahkan uangnya kalau kau ingin dia aman jiwa." Darah Slamet berdesir. Ia segera berlari ke kamar Sujin tapi hanya menemukan pintu terbuka dan ruangan kosong. Jantungnya berdegup kencang di meja rias ponsel Sujin tertinggal. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering. Suara Jiwon terdengar di ujung sana. Tenang namun penuh ancaman. "Bawa uang itu ke gedung parkir tua di Mapo sendiri. Kalau tidak, kau tidak akan melihatnya lagi." Tanpa pikir panjang, Slamet mengambil payung dan kunci mobil. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa takut sekaligus tekad. Ia tahu polisi sudah memburu Jiwon, tapi ia tak punya waktu untuk menunggu. Gedung parkir tua itu remang-remang dan sunyi. Slamet melangkah masuk. Hujan masih menetes dari jaketnya. Di sudut ruangan, Jiwon berdiri. Wajahnya pucat dan matanya liar di sampingnya. Sojin duduk di kursi, tangan terikat tapi terlihat tidak terluka. "Slamet," suara Sujin gemetar. "Lepaskan dia, Jiwon," kata mama tegas. "Kau sudah cukup membuatnya menderita." Jiwon tertawa sinis. "Kau pikir aku akan membiarkanmu mengambil apa yang menjadi milikku? Dia dan uang itu semua punyaku." Slamet melangkah maju, tubuhnya menegang. "Dia bukan milikmu. Kau hanya meninggalkannya dan anakmu. Kau bahkan mencuri darinya." Amarah memuncak di mata Jiwon. Ia mengangkat pisau lipat. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara sirene memecah udara. Polisi berhamburan masuk. Senjata terarah. "Park Jiwon, letakkan senjatamu!" teriak salah satu petugas. Jiwon panik dan mencoba melarikan diri, tapi polisi dengan cepat meringkusnya. Sojin menutup mata. Air mata bercampur dengan hujan di pipinya. Slamet bergegas melepas ikatan di tangannya. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya cemas. Sujin hanya mengangguk lalu tanpa sadar memeluknya erat. "Aku kira aku akan kehilanganmu," bisiknya ketika polisi membawa Jiwon pergi. Sojin berdiri memandangi punggung pria yang dulu pernah ia cintai. Yang tersisa kini hanyalah rasa jijik dan penyesalan. Ia menoleh ke Slamet yang masih memegang lengannya dengan lembut, memastikan ia aman di dalam mobil. Perjalanan pulang terasa panjang. Sojin memandangi wajah Slamet yang basah kuyup di kursi pengemudi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari siapa yang selalu ada untuknya tanpa pamrih, bahkan ketika nyawanya terancam malam itu. Di rumah, Sujin menghampiri Slamet yang tengah mengganti baju di ruang tamu. Tanpa berkata apa-apa, ia memeluknya dari belakang. "Aku salah menilaimu selama ini. Kau yang benar-benar melindungiku. Aku tidak ingin pura-pura lagi." Slamet membeku, napasnya tercekat. Dalam pelukan itu ia merasakan tembok yang selama ini membatasi mereka runtuh. Musim gugur tiba. Di saat udara mulai sejuk, dedaunan menguning dan berguguran di halaman rumah keluarga Han. Sudah 3 bulan sejak Park Jiwon ditangkap, proses hukumnya berjalan cepat. Ia divonis penjara untuk serangkaian penipuan, termasuk pencurian uang Sujin. Bagi Sujin, itu seperti beban besar yang terangkat dari pundaknya. Kini ia bisa fokus pada masa depannya tanpa bayang-bayang masa lalu. Kehamilannya memasuki bulan ke-8. Perutnya membesar dan Slamet selalu berada di sisinya. Tak ada lagi jarak di antara mereka. Sojin kini sering tersenyum, bahkan terkadang bercanda, sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Ia mulai terbiasa dengan perhatian Slamet. Cara lelaki itu memegang tangannya ketika mereka berjalan, atau bagaimana ia tak pernah lupa membawakan camilan sehat. Setiap kali pemeriksaan, Tuan Han diam-diam memperhatikan perubahan putrinya. Suatu sore, ia memanggil Slamet ke ruang kerjanya. "Aku tahu kau bukan pria kaya atau terhormat menurut standar dunia ini, tapi kau membuat Sujin merasa aman. Itu yang paling penting bagiku. Mulai hari ini, kau bukan lagi hanya sopir di rumah ini. Kau adalah bagian dari keluarga Han." Slamet menunduk. Suara seraknya bergetar. "Terima kasih, Tuan. Saya akan menjaga Sujin dan anak ini seumur hidup saya." Bulan berikutnya, di sebuah rumah sakit modern, tangis bayi perempuan memenuhi ruangan bersalin. Sojin menangis bahagia saat bayi mungil itu diletakkan di pelukannya. Slamet berdiri di samping ranjang.
Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Dia sehat dan cantik, bisik dokter. Sujin menoleh ke arah Slamet. Senyumnya lembut dan penuh arti. Terima kasih sudah tetap ada untukku. Untuk kami, katanya pelan. Slamet menggenggam tangannya. Aku janji aku tidak akan pernah pergi. Hari-hari berikutnya dipenuhi suara tangis bayi. Tawa kecil Sujin yang dulu dingin kini berubah menjadi ibu penyayang dan sikap galaknya perlahan memudar. Ia sering mengingat bagaimana awal pernikahan mereka penuh jarak dan amarah, dan bagaimana Slamet tetap bertahan menembus semua dinding yang ia bangun. Pada suatu sore, mereka bertiga duduk di taman rumah. Matahari senja menghangatkan wajah mereka. Sujin menyandarkan kepalanya di bahu Slamet sambil menggendong bayi mereka. Aku tidak menyangka bisa sebahagia ini, gumamnya. Mama tersenyum menatap anak mereka yang tertidur pulas. Aku juga. Tapi mungkin ini yang dinamakan takdir Sujin. Ia menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya Sujin mengecup pipinya hangat dan tulus. Tidak mati. Ini bukan hanya takdir, ini karena kau tidak pernah menyerah padaku. Di bawah langit Seoul yang mulai memerah, Slamet menyadari satu hal. Perjalanannya sebagai TKI sopir yang penuh kesederhanaan telah membawanya pada keluarga yang tak pernah ia bayangkan. Kini ia bukan lagi orang luar. Ia adalah suami, ayah, dan bagian dari keluarga yang benar-benar menerimanya. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tak lagi menakutkan, melainkan sesuatu yang ingin ia jalani bersama mereka.